밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghilangan produksi kosong aturan produksi CFG dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabir Ramadan MKom. Definisi produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi yang menghasilkan epsilon atau bisa juga disebut sebagai produksi kosong. Nah, ingat kembali pada finish stage automata. Ada istilahnya transisi kosong. Transisi kosong itu di mana ketika satu stage berpindah ke stage lainnya tanpa membaca inputan. Nah, itu yang dimaksud dengan transisi kosong. Berbicara mengenai konteks free grammar, ada juga yang disebut sebagai produksi kosong. Produksi kosong ini sebenarnya tidak berguna sehingga perlu untuk dihilangkan. Tetapi, ada teknik khusus yang harus dilakukan untuk penghilangan produksi epsilon ini. Karena jika dihapus begitu saja, itu bisa jadi perusak aturan produksi yang dibentuk sedemikian rupa. Nah, contohnya yaitu produksi A menghasilkan epsilon atau produksi kosong. Contoh yang pertama yaitu produksi S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil. Produksi A menghasilkan epsilon. Jadi, kalau kita lihat di sini, aturan produksi A itulah yang menghasilkan produksi kosong. Sehingga A ini bisa disebut sebagai nullable. Dan A epsilon ini adalah satu-satunya produksi dari A, sehingga karena A menghasilkan epsilon, maka ini akan kita hapus. Namun, kita lihat di aturan produksi S, itu menghasilkan A, sehingga cukup A ini saja yang dihapus. Jadi, tersisa BB dan D. Jadi, aturan produksi S berubah menjadi S menghasilkan B kecil, C kecil, D kecil. Jadi, setelah penyederhanaan, aturannya akan berubah menjadi satu aturan produksi saja, yaitu S menghasilkan B kecil, C kecil, D kecil. Contoh yang kedua yaitu produksi S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. Produksi A menghasilkan B kecil, D kecil, atau epsilon. Nah, jadi terdapat dua aturan produksi yang ada pada contoh nomor 2 ini. Pada kasus ini, A masih menjadi nullable. Namun, produksi A menghasilkan epsilon ini bukan satu-satunya produksi dari A, tapi ada menghasilkan B kecil, D kecil. Di sisi lain, produksi S menghasilkan A besar. Nah, aturan A menghasilkan epsilon ini harus dihapus. Jadi, yang tersisa adalah A menghasilkan B kecil, D kecil. Lalu, kemudian karena S menghasilkan A besar juga, A ini sebenarnya ditunjukkan untuk A menghasilkan BD, tapi karena kita sudah menghapus epsilonnya, ini berarti kita bisa menuliskan S menghasilkan B kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, jadikan posisi A ini di produksi S bisa berupa B kecil, D kecil, dan juga bisa berupa epsilon. Nah, epsilon ini sendiri kan produksi kosong, artinya
sama saja tidak ada, berarti aturan produksi A ini adalah BD, maka bisa dituliskan sebagai B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil karena A-nya bukan produksi kosong, karena dia menghasilkan B dan D. Namun, kalau A itu adalah produksi kosong, maka boleh ditulis B kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, sekarang kan aturan produksinya ini tidak boleh kita abaikan. Tadi memang kita hapus, tetapi kita juga harus menghapus di aturan S, sehingga di aturan S akan kita tambah menjadi B kecil, C kecil, A dan D kecil, atau B kecil, C kecil, dan D kecil, seperti proses penggantian yang ada di contoh 2 ini. Itu kan sama aja, artinya kalau A-nya tidak ada, tapi ada juga di mana kondisi A-nya ada, A-nya menghasilkan BD, berarti kita tulis dua kemungkinannya, yaitu S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil, atau S menghasilkan B kecil, C kecil, dan D kecil. Sehingga setelah disederhanakan, aturan produksi ini berubah menjadi seperti yang ada di contoh nomor 2. Contoh yang ketiga, yaitu ada 3 aturan produksi. Yang pertama, S menghasilkan A besar, B kecil, atau C besar, D kecil. A menghasilkan D kecil, C menghasilkan epsilon. Nah, kalau kita lihat di aturan produksi yang menghasilkan produksi kosong, di sini yaitu C saja. Nah, karena kasus di atas ini, C adalah nullable atau produksi kosong, dan C menghasilkan epsilon ini adalah satu-satunya aturan yang dimiliki oleh C. Sehingga C menghasilkan epsilon ini dihapus. Tetapi kita lihat aturan mana yang menghasilkan C. Kalau kita lihat di sini, aturan yang menghasilkan C adalah S menghasilkan CD. Sehingga jika C menghasilkan epsilon ini dihapus, aturannya berubah menjadi S menghasilkan D kecil saja, karena C-nya tadi itu dihapus. Dan kebetulan C itu adalah satu-satunya aturan produksi C menghasilkan produksi kosong. Jadi produksi C ini dihapus, tidak ditambah seperti yang ada di contoh nomor 2. Sehingga aturan produksinya berubah menjadi S menghasilkan A besar, B kecil, atau D kecil. Nah, jadi setelah penyederhanaan, aturan produksinya itu berubah menjadi S menghasilkan A besar, B kecil, atau S menghasilkan D kecil, A menghasilkan D kecil. Hanya tersisa 2 aturan saja.